Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dunia ini memang penuh dengan fenomena alam yang menarik. Bahkan di tengah pandemi virus corona yang belum mereda. Salah satunya adalah muncul fenomena alam pada Senin 21 Juni 2020 kemarin, yaitu gerhana matahari cincin terjadi di sejumlah negara di benua Afrika dan Asia. Saat terjadi gerhana matahari kali ini, sebagian wilayah Indonesia hanya mengalami fase gerhana matahari parsial saja. Sedangkan bagian yang lain tidak dapat melihat fenomena gerhana matahari sama sekali, termasuk Jakarta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dinyatakan sebagai gerhana matahari cincin. Jadi, jika kita membahas gerhana, apa yang terlintas di benak kalian? Fenomena alam. Matahari, bulan. Sholat gerhana. Mari kita brainstorm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda di dalam program Brainstorm, di mana kita akan membahas fenomena-fenomena menarik yang bisa dijelaskan oleh para ahli. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang sangat langka terjadi, yaitu gerhana. Apa itu gerhana? Ya, secara umum peristiwa gerhana adalah suatu peristiwa jatuhnya bayangan benda langit ke benda langit lainnya. Dan secara singkat, gerhana dapat diartikan tertutupnya arah pandangan pengamat ke benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat. Nah, oleh karena itulah dalam bahasa Arab gerhana itu disebut dengan istilah kusuf ya untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulannya. Dan jika kita berbicara gerhana, pasti ada dua hal, yaitu matahari dan bulan. Apa itu gerhana bulan dan matahari? My name is Dr. Eric Christian. I'm a research scientist with NASA. So a lunar eclipse is when the moon passes through the shadow of the Earth. And so you have to have an alignment between the sun, let's say you're the sun, I'm the Earth, the moon is behind the Earth. That's normally when you would get a full moon, but the full moon is when the moon is either higher or lower than the Earth. But sometimes it lines up just perfectly, and the shadow of the Earth shines on the moon, and the moon gets, even though it's supposed to be a full moon, the moon will get dark for hours, and that's the lunar eclipse. Solar eclipse is when, again, the sun, the moon, and the Earth line up, except this time the moon is in front of the Earth. And what would normally be a new moon, because you're not seeing the sunlit side of the moon, you're seeing the dark side. But the shadow of the moon then shines across the Earth. But because the moon is smaller than the Earth, it's really just a narrow band that gets a solar eclipse. Unlike the lunar eclipse, where the entire night sky sees the moon go dark, with a solar eclipse, only a small area of the Earth sees the shadow of the moon. Siang dan malam aku. Sebagian masyarakat pasti pernah melihat gerhana kan? Pernah? Pernah. Meski gerhana, baik bulan maupun matahari, bisa ditelusuri secara ilmiah. Ternyata, di kehidupan era modern ini, tak serta-merta menghilangkan berbagai pandangan bahkan mitos tentang gerhana yang masih hidup di tengah masyarakat. Kalau setahu saya kalau orang Jawa gitu ya. Jadi kalau waktu gerhana matahari contohnya kan gelap tuh. Jadi langit jadi merah. Nah, itu seolah-olah itu dimakan sama batalakala gitu. Itu jadi gelap. Jadi orang-orang tuh takut keluar rumah. Mitologi sosok Batarakala sebagai raksasa besar yang katanya memakan bulan itu masih hidup di tengah kepercayaan masyarakat Jawa. Karena cerita yang diwariskan turun-temurun ini, masyarakat juga mengadakan ritual
Profesi menumbuk lesung agar Bathara Kala bisa memuntahkan bulan yang telah dimakannya. Sebenarnya sih ini masyarakat itu kalau di Jawa mukulin kentongan ya, mukulin ditabuh-tabuhin itu ya. Jadi semacam kentongan gitu kalau di sini. Jadi dipukul ya, rame-rame dipukul supaya hilang itunya, kabur ya Bathara Kalanya. Seiring berjalannya Bathara Kala dalam mitologi juga memberi dampak pada kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah larangan bagi wanita hamil. Zaman dulu itu untuk orang hamil tuh nggak boleh keluar rumah katanya. Katanya akan mengganggu ke dalam janinnya itu. Sebetulnya gerhana itu, baik matahari maupun bulan, adalah fenomena alam atau astronomi. Seperti gerhana matahari, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi sinar matahari yang harusnya jatuh ke permukaan bumi, jadi terhalang oleh bulan. Ya, jadi dulu pernah dengar ada mitos yang mengatakan bahwa jika gerhana matahari berlangsung, khususnya bagi ibu hamil, ada yang mengatakan jangan keluar rumah atau bahkan harus masuk ke kolong tempat tidur atau kolong kursi untuk menghindari gerhana matahari itu. Tapi sebenarnya itu hanya mitos dan secara medis sama sekali tidak terbukti bahwa gerhana matahari dapat menyebabkan kelainan pada ibu hamil ataupun janin yang dikandungnya. Kalau di antara kita di masyarakat ini masih mempercayai hal-hal seperti itu, sebenarnya merugikan diri sendiri. Misalnya keluarga yang tadinya sudah memiliki keinginan jadi menunda keinginan, atau sebaliknya yang sudah hamil ingin mempercepat kelahiran jadi untuk menghindari gerhana matahari. Kalau cerita kecil itu katanya kalau ngelihat langsung gerhana matahari itu bisa ada efek kena penglihatan, mungkin itu. Kalau ngelihat gerhana itu katanya mata bisa buta. Satu hal yang sudah terbukti harus dihindari selama gerhana matahari berlangsung adalah tidak melihat gerhana matahari secara langsung oleh mata telanjang, karena akan membuat kerusakan pada mata itu sendiri. Jadi hal ini tidak hanya berlaku untuk ibu hamil, namun untuk semua orang yang menyaksikan fenomena alam ini. Jadi menatap gerhana matahari sebenarnya sama bahayanya dengan menatap matahari secara langsung, karena matahari mengandung spektrum cahaya yang luas dan transmisinya sangat intens. Jadi sebenarnya radiasi yang dipancarkan sinar matahari saat kondisi biasa sama dengan radiasi yang dipancarkan saat gerhana matahari. Nah, di dalam proses melihat itu sendiri, ada bagian mata kita yang disebut pupil. Pupil ini fungsinya untuk menyaring cahaya matahari, cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, dalam kondisi yang normal, jika mata kita melihat matahari secara langsung, pupil akan menyempit. Nah, untuk gerhana matahari yang kondisinya gelap, mata kita mungkin belum siap untuk menerima cahaya matahari. Jadi pupil ini belum siap untuk mengecil. Namun radiasi yang dipancarkan oleh sinar matahari sama besarnya dengan radiasi saat matahari normal. Nah, ini yang berbahaya bagi mata kita, terutama pada sel-sel fotoreseptor atau sel-sel yang menerima cahaya. Dan ini sel-sel fotoreseptor ini paling banyak di daerah makula. Nah, sel-sel fotoreseptor yang ada di daerah makula ini sangat-sangat sensitif pada paparan ultraviolet yang dihasilkan oleh transmisi sinar matahari, sehingga sel-sel fotoreseptor tadi atau sel-sel yang menangkap sinar tadi yang kita gunakan untuk melihat sehari-hari itu dapat terbakar. Dan ketika sel-sel fotoreseptor itu terbakar, otomatis akan mati dan jadi tidak bisa melihat. Tidak total, hanya biasanya itu terjadi pada pusat penglihatan. Jadi makula ini letaknya di
di tengah, di sentral. Jadi misalkan terjadi kerusakan pada makula atau yang biasa kita sebut bintik kuning, itu luasnya hanya di tengah, di kecil di bagian tengahnya saja, sedangkan di bagian luarnya tidak terkena, sehingga misalkan itu rusak bukan kebutaan total, namun kebutaan daerah sentral, yaitu daerah depan. Jadi jika kita melihat lurus, di depan kita nih kita melihat ada bulatan hitam. Atau mungkin kita tidak bisa melihat di tempat bulatan yang hitam itu. Sedangkan pada bagian samping kita masih bisa melihat, karena itu tadi tidak terbakar oleh sinar yang masuk langsung ke mata. Nah, dalam kondisi yang lebih serius, mata dapat mengalami pandangan kabur atau berbayang, menurunnya kemampuan melihat warna dan bentuk. Nah, ini tadi bisa terdapat bintik hitam di tengah mata dan dapat menyebabkan kerusakan mata permanen jika radiasi yang masuk sangat banyak. Bagi sebagian masyarakat berpendapat, fenomena sering terjadi gerhana akan dikatakan sebagai tanda-tanda bencana atau bahkan kiamat yang akan terjadi. Kata teman-teman saya tuh, kalau gerhana lebih dari 15 menit, itu tandanya kiamat. Apakah benar seperti itu? Langit dan bumi Ia jadikan, bintang dan bulan Ia ciptakan. Sebetulnya di dalam ajaran Islam, gerhana merupakan peristiwa astronomi biasa yang secara astronomis memang dapat dihitung dan diprediksi kapan terjadinya. Ya, tidak dihubungkan dengan mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang berkembang di masyarakat. Bahkan negara satu dengan negara lainnya memiliki mitos-mitos tersendiri berkenaan dengan terjadinya gerhana ini. Justru di dalam Islam, gerhana merupakan momentum untuk merenungkan kembali tanda kemahabesaran Allah Ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat ya, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa terjadi gerhana matahari pada meninggalnya Ibrahim. Ibrahim di sini maksudnya adalah putra dari Rasulullah SAW ketika masih kecil. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa terjadinya gerhana itu karena meninggalnya Ibrahim katanya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Keduanya tidaklah gerhana karena hidup dan matinya seseorang. Ya. Apabila kamu melihat itu, kata Rasulullah, maka sholat dan berdoalah kepadanya. Ya. Sebagian orang menganggap bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu sebagai gejala alam biasa, ya, sebagai peristiwa ilmiah yang bisa dinalar. Memang betul, ya. Bahkan gerhana sekedar menjadi tontonan menarik yang bisa disaksikan beramai-ramai bersama keluarga maupun handai tolan. Namun bagi umat muslim, ya, bagi yang merasa tunduk kepada keagungan Sang Pencipta yakni Allah Ta'ala, gerhana adalah peristiwa penting yang secara gamblang menunjukkan bahwa ada kekuatan yang maha agung, yang maha besar, di luar kemampuan manusia mengaturnya. Dan mereka yang merasa rendah di hadapan Sang Pencipta, tentu akan menadahkan muka, menghadap Allah, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari antara tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya, jika kamu menyembah hanya kepadanya, in kuntum iyyahu ta'budun. Lalu, apa yang dilakukan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana? Nah, terkait dengan peristiwa gerhana ini
Islam mensyariatkan beberapa hal. Di antaranya adalah memperbanyak doa, berzikir, ya, beristighfar, dan mendirikan sholat gerhana. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa iza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Ya, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Ya, maka apabila kalian melihat gerhana, ya, matahari kah atau bulan kah, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga ia tersingkap kembali. Ya, terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Selain menikmati gerhana, umat muslim diseru untuk melakukan sholat. Bagaimana tata cara sholat gerhana? Sholat gerhana ini hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sholat sunnah yang sangat ditekankan. Dan sholat ini hampir selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekiranya gerhana ini terjadi di dalam waktu-waktu terlarang kita untuk mendirikan sholat fardu, maka sholat gerhana ini boleh dilakukan, ya, pada waktu-waktu tersebut. Sholat gerhana tidak terhalang oleh waktu-waktu terlarang untuk sholat. Waktu terlarang tuh misalkan sholat sunnah setelah subuh, itu waktu terlarang sudah masuk. Jadi kalau udah sholat subuh nggak boleh sholat. Kemudian sholat setelah sholat asar. Kalau misalnya sudah sholat asar, udah nggak ada sholat sunnah setelahnya. Itu sudah masuk sholat terlarang. Ketika terbit, ketika matahari terbenam, itu termasuk waktu-waktu terlarang untuk sholat. Bagi sholat gerhana itu tidak disunahkan azan, ya, jadi tidak perlu azan. Hanya boleh diberitahukan dengan as-sholatu jami'ah, yang artinya mari kita lakukan sholat. Jadi ketika gerhana terjadi, ya, tidak perlu azan, tapi panggilannya berupa as-sholatu jami'ah, mari kita lakukan sholat berjamaah. Dan juga di dalam sholat gerhana ini tidak ada iqomat. Sholat gerhana itu dilakukan dengan 2 rakaat, dan setiap rakaat itu ada 2 kali ruku, 2 kali sujud, ya, berdasarkan hadis sahih. Ya, bahkan ada juga yang berpendapat 3 kali ruku, 4 kali ruku, bahkan 5 kali ruku dalam setiap rakaatnya. Namun kita merujuk dengan pendapat yang lebih kuat karena ada satu riwayat, ya, dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menuturkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi gerhana matahari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengutus seseorang untuk menyeru manusia, as-sholatu jami'ah, ya. Mari kita lakukan sholat berjamaah, panggilannya seperti itu. Dan kemudian orang-orang lantas berkumpul. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud di dalam 2 rakaat. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, lalu bagaimana tata cara sholat gerhana? Yang pertama adalah kita tentu niat, ya, niat di dalam hati kita hendak melaksanakan sholat gerhana. Kemudian takbiratul ihram, ya, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa. Kemudian membaca doa iftitah dan bertaawuz, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya, dan membaca surat yang panjang sambil dizahirkan, ya, bisa surat Al-Baqarah, Ali Imran, terserah, pokoknya suratnya panjang-panjang, bacaannya panjang-panjang, ya, dan nadanya dizahirkan sebagaimana terdapat di dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah bahwa jaharon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi salatil khusufi bi qiraatih, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjahirkan bacaannya ketika sholat gerhana. Nah, kemudian ruku, ya, sambil memanjangkannya, ya, itu tadi, ya. Nah, kemudian bangkit dari ruku, itidal, ya, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, ya. Dan setelah itidal ini tidak langsung sujud, namun
dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah lagi dan surah yang panjang, namun tidak sepanjang pada berdiri yang pertama atau lebih singkat dari berdiri yang pertama. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan surat, ya, kemudian ruku kembali yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Kemudian bangkit dari ruku yakni i'tidal. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku, ya. Subhana rabbiyal a'la, sebanyak-banyaknya. Nah, lalu duduk di antara dua sujud, ya, kemudian sujud kembali, ya, kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat pertama, ya. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya, ya. Kemudian tasyahud, ya, duduk di antara dua sujud yang terakhir, kemudian salam. Dan setelah salam, imam kemudian naik ke mimbar menyampaikan khutbah kepada jamaah yang hadir, berisi tentang anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar, dan bersedekah. Nah, bagi kita umat muslim, hikmah dan pelajaran dari gerhana ialah bahwa Rasulullah SAW merupakan matahari rohani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi kalbu-kalbu manusia yang gelap, dan matahari rohani di akhir zaman di mana kita hidup sekarang ini tengah mengalami gerhana, yang berarti bahwa umat Islam di akhir zaman itu akan jauh dari matahari rohaninya, yakni Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kita mengadakan sholat gerhana apabila terjadi gerhana secara lahiriah dengan memohon pertolongannya, memohon perlindungannya, agar kita dipelihara dari segala perbuatan-perbuatan buruk, dan jangan sampai juga kita jauh dari cahaya matahari rohani kita itu tersebut, yakni Rasulullah SAW. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Memahami dari fenomena gerhana bahwa Nabi Muhammad SAW adalah matahari rohani, di mana mata rohani di akhir zaman ini akan mengalami gerhana, yang berarti umat akan jauh dari mataharinya. Untuk itu, kita diharuskan melaksanakan sholat ketika gerhana, agar jangan sampai kita jauh dari cahaya matahari rohani itu. Fenomena alam gerhana bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru kita harus merasa tunduk kepada keagungan Sang Pencipta, Allah Ta'ala. Karena gerhana adalah peristiwa penting yang secara gamblang menunjukkan bahwa ada kekuatan yang maha agung di luar batas kemampuan manusia. Sampai jumpa di program Brainstorm berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.